Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dengan NIM 454091236 dari kelas C Fakultas Psikologi Universitas Boston. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan, sadar diri, demokratis, dan juga santun. Nah, menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan juga santun melibatkan pemahaman mendalam terhadap tanggung jawab sosial dan etika. Kita sebagai seorang mahasiswa harus menjaga nama baik kampus dengan mematuhi peraturan, berpartisipasi dalam kegiatan akademik maupun berpartisipasi dalam kegiatan non-akademik, dan juga berkontribusi pada lingkungan masyarakat. Kesadaran diri ini penting untuk mengenali dampak tindakan terhadap lingkungan sosial. Prinsip demokratis mendorong mahasiswa untuk menghargai pendapat orang lain dan terlibat dalam diskusi yang konstruktif. Sikap santun tercermin dalam interaksi sosial sehari-hari, seperti berbicara dengan sopan dan menghormati perbedaan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi individu yang patuh, tetapi juga agen perubahan positif dalam masyarakat. Nah, adapun poin-poin yang akan kita bahas, poin yang pertama ialah patuh pada aturan sosial. Nah, patuh pada aturan sosial berarti kita sebagai seorang mahasiswa atau sebagai masyarakat harus mematuhi norma, aturan, dan kebijakan yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kampus. Ini mencakup hal-hal sederhana seperti aturan berpakaian, ketepatan waktu, hingga tata tertib di kelas. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa harus datang sebelum dosen masuk ke dalam kelas. Ini guna menghargai dosen yang mengajar dalam kelas kita. Contohnya, kita sebagai seorang mahasiswa harus menjaga kebersihan kampus dan menghormati waktu serta usaha dosen dan teman dalam kelas maupun di luar kelas. Manfaat dengan mematuhi aturan sosial, kita sebagai seorang mahasiswa pastinya mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita, termasuk dosen dan juga teman sebaya kita atau teman kampus kita. Seperti itu. Nah, ini juga akan membentuk citra positif kita sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab. Poin yang kedua yang akan kita bahas ialah sadar diri. Nah, mahasiswa yang sadar diri pasti memiliki kemampuan individu untuk mengenali dan memahami diri sendiri, termasuk pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Bagi mahasiswa, kesadaran ini sangat penting dalam konteks akademik dan sosial. Berikut adalah beberapa aspek-aspek penting yang harus dimiliki mahasiswa yang sadar diri. Yang pertama, pemahaman diri. Mahasiswa yang memiliki kesadaran diri dapat mengenali kelebihan dan kekurangan mereka. Ini membantu dalam menentukan tujuan akademik dan karir yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, pengelolaan emosi. Kesadaran diri memungkinkan mahasiswa untuk mengelola emosi dan stres yang sering muncul selama masa studi mereka. Dengan memahami perasaan mereka, mahasiswa dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan mental dan emosional mereka.
Yang ketiga, refleksi dan evaluasi. Mahasiswa yang sadar diri cenderung melakukan refleksi terhadap tindakan dan keputusan mereka. Ini membantu dalam proses pembelajaran, di mana mereka dapat mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, kesadaran diri ini bukan hanya meningkatkan performa akademik, tetapi juga membentuk individu yang lebih baik juga secara keseluruhan, dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang atau masa lampau. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah demokratis. Nah, dalam demokratis konteks mahasiswa, menjadi mahasiswa yang demokratis berarti mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek-aspek penting yang perlu diterapkan mahasiswa dalam demokratis. Yang pertama, partisipasi aktif. Nah, mahasiswa harus terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Ini termasuk berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan, forum diskusi, dan pemilihan umum di kampus. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa mereka menghargai hak suara dan pendapat mereka. Yang kedua, menghargai perbedaan. Dalam lingkungan yang beragama, mahasiswa perlu menghormati perbedaan pendapat, latar belakang, dan budaya masing-masing. Nah, sikap toleran ini penting untuk menciptakan suasana yang inklusif dan harmonis pada saat di lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat. Yang ketiga, keterbukaan untuk diskusi. Nah, mahasiswa yang demokratis harus bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan orang lain. Nah, diskusi yang konstruktif juga dapat memperkaya pemahaman dan membantu menemukan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi. Nah, yang keempat, tanggung jawab sosial. Mahasiswa harus menyadari tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Ini termasuk berkontribusi pada kegiatan sosial dan lingkungan serta memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Dengan mengintegrasikan sikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa tidak hanya berkontribusi pada kemajuan diri mereka sendiri, tetapi juga pada pembangunan masyarakat yang lebih baik dan adil. Nah, yang keempat yang kita bahas ialah santun. Nah, santun dalam kehidupan mahasiswa. Sikap santun adalah salah satu nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Nah, santun mencakup perilaku yang sopan, menghormati orang lain, serta menunjukkan etika dan moral yang baik dalam interaksi sosial. Berikut adalah beberapa aspek-aspek yang penting dari sikap santun yang seharusnya diterapkan oleh mahasiswa. Yang pertama, definisi santun. Santun dapat diartikan sebagai perilaku yang menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap orang lain. Ini mencakup cara berbicara, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama. Dalam konteks mahasiswa, sikap santun sangat penting karena mereka berinteraksi dengan berbagai individu, termasuk dosen, teman sejawat, dan masyarakat luas. Nah, pentingnya sikap santun. Pentingnya sikap santun membangun hubungan positif. Sikap santun membantu membangun hubungan yang baik antara mahasiswa dengan dosen dan teman-teman sebayanya. Ketika mahasiswa bersikap sopan dan menghargai orang lain, mereka menciptakan suasana yang nyaman untuk berkolaborasi dan belajar. Nah, yang ketiga itu dampak positif dari sikap santun. Nah, dampak positifnya ialah memperkuat jaringan sosial. Sikap santun membantu mahasiswa membangun jaringan sosial yang kuat, baik di dalam maupun di luar kampus.
Hubungan baik ini bisa bermanfaat di masa depan, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Dampak positif dari sikap santun meningkatkan kerjasama. Mahasiswa yang bersikap santun cenderung lebih mudah bekerja sama dalam kelompok. Mereka dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa harus menerapkan beberapa aspek penting ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan dan di masa yang akan datang, agar kita mampu bersaing dengan orang lain ke depannya. Seperti itu. Itulah beberapa penjelasan dari materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.